Dan ini harus hati-hati teman-teman, jangan dicoba pelanggaran dengan Allah. Kalaupun kita melakukan teman-teman hati-hati dan kita harus coba tanamkan dalam diri kita, setiap saat Allah bisa hukum. Semua orang yang kena bencana, musibah, gempa, umumnya orang bilang tidak tahu ya, tidak sangka ya. Saya kemarin datang ke satu kota, sempat ada tablik akbar di sana. Terus saya sempat tanya, bagaimana dengan bencana yang ada? Karena sekitar situ terjadi bencana beberapa waktu yang lalu. Dia bilang, Ustaz, terjadi banjir bandang. Itu tidak ada yang tahu. Laut tidak apa-apa, hujan cuma pelan. Nggak ada hujan deras. Tiba-tiba dalam hitungan berapa menit saja, air naik 5-6 meter. Tenggelamlah rumah-rumah. Dan subhanallah, dalam hitungan 1 jam, air hilang. Tapi udah hancur semua nih. Masyarakat pikir sudah nggak ada apa-apa. Hari Rabu terjadi, hari Kamis mereka jemur kasur, bersihkan rumah. Hari Jumat naik lagi banjir lebih besar daripada itu. Hancur lagi. Di depan mata kita lihat harta semuanya terbawa dengan air, ya mobil, ya rumah, ya TV, ya segala macam. Dan habis ide. Kita mau pikirkan jalan keluarnya pun nggak ada idenya. Kalau lagi banjir, habis buyar semua. Secerdas apapun dia. Ini semua efek daripada kesalahan Allah perlihatkan kepada kita. Teman-teman tahu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, guntur itu, suara gelegarnya guntur. Kata Nabi SAW itu peringatan keras dari Allah di atas langit kepada penduduk bumi. Ada yang salah nih kalian nih. Jangan saya turunkan hukuman dari langit. Itu sabda Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu waktu beliau ada di Kufah, di salah satu kota di Irak, terjadi gempa, ya, tapi gempa itu tidak terlalu besar, hanya sekedar goncang, manusia sudah mulai pada takut. Beliau pun naik ke atas mimbar lalu mengatakan, ketahuilah Tuhan kalian di langit sedang meminta kalian untuk bertaubat. Bertaubatlah segera. Begitu mereka bertaubat, tenang kembali keadaan. Sayang teman-teman sekalian, kita sayangkan sekali berapa banyak masyarakat kita, umat Islam, kita bicara umat kita saja deh. Gempa, banjir, selamatkan diri. Masuk ke kemah, merasa aman, maksiat lagi. Depan mata Allah selamatkan dia dari banjir. Depan mata teman-temannya, tetangganya hancur. Kok malah di tenda itu bukannya sholat, taubat, tutup aurat, baca Quran? Enggak, maksiat lagi. Kesannya cuma tinggal tunggu makan, kembali lagi ke rumahnya yang pertama, dibangun lagi rumah tersebut, dosa lagi. Seakan-akan nunggu lagi, hukum lagi di Allah. Kok begitu teman-teman sekalian? Berapa banyak orang naik mobil berdua, pergi ke diskotik malam-malam, tabrakan, masuk rumah sakit dua-dua, temannya mati, dia masih selamat. Seminggu kemudian ke diskotik lagi. Depan matanya Allah hancurkan temannya, mati. Allah selamatkan dia supaya ambil pelajaran. Subhanallah, nggak sadar. Kok aneh benar ya? Lalu tunggu apa ini baru kemudian kita mau sadar teman-teman sekalian? Harusnya paham masalah itu. Selalu saja efek pelanggaran yang sudah menimpa orang-orang sebelum kita akan sama efeknya. Kita kerja di perusahaan yang melanggar di PHK, dikeluarkan. Kita juga begitu kalau melanggar, sama. Kenapa diikutin? Kenapa ikutin kesalahan itu? Sudah menjadi peraturan dan kita sudah tahu orang-orang yang baik di perusahaan itu berprestasi. Kalau kita lihat yang sudah jadi manajer, jadi dirut, kalau kita dengar kisahnya dari awal, oh saya juga pegawai biasa dulu. Kisahnya diceritakan kepada pegawai yang lain, kisah suksesnya, supaya diikutin gitu loh. Abu Jahal sudah ada ceritanya kan? Dan tahu bagaimana akibat kekufurannya. Abu Bakar sudah ada ceritanya kan, dan tahu bagaimana akibat keimanannya. Kenapa kita ikuti Abu Jahal? Kenapa enggak Abu Bakar? Kenapa harus ikutin orang-orang yang salah? Kenapa bukan orang-orang yang baik? Ada orang berumah tangga sukses, berhasil, sama-sama saling menjalankan tugas baik. Loh, sukses rumah tangganya sampai tua, sampai kakek nenek bersama-sama. Ada orang enggak baru sebulan nikah sudah cerai? Kenapa? Karena buruk ini, buruk itu. Kenapa ada contoh yang ini? Kenapa bukan yang ini? Ya. Semua cerita buruk yang sampai ke kuping kita teman-teman, jauhi, tinggalkan. Semua cerita baik kita terima.